Nah pemirsa, Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Ketemu lagi bersama saya Tukul Arwana dan saya Rida Nara. Dan sekarang saya berada di lokasi desa Cikakak, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas. Desa ini sangat luar biasa sekali, dah. Dan orangnya, masyarakatnya juga tentram, damai, baik hati dan selalu familiar kepada siapa aja. Ya, apa? Apaan ini? Loh, apaan kamu norak sih, kamu tuh ketinggalan zaman. Ini namanya tongkat tongsis ya, kayak anak zaman sekarang loh. Tongsis ini tongkat eksis. Oh, tongkat buat eksis, Mas. Oh iya, eksis. Oh, bisa dimainin ya, Mas ya? Ikutan, ngapain sih? Eksis, kamu tuh siapa? Habis ya, Mas ya? Bisa naik turun ya, Mas? Mas, capek saya, Mas. Mau kerja, Mas. Apaan di kamera ini? Makanya dia kecapean, dia megangin terus. Ya iyalah. Kamu lepas. Ini kan lagi malam Isra Miraj nih, Mas. Oh, nah, iya, masyarakat iya. di Cikakak ini sedang merayakan Isra Miraj itu, Mas. Iya. Di sana itu ada masjid tertua, Mas. Salah satu masjid tertua di Indonesia. Wah, mantap. Ini kayak penasaran ya. Nah, penasaran kan pemirsa? Saya dengan Rida akan menuju masjid tertua di daerah Cikakak ini. Konon ceritanya masjid ini sangat unik karena dia punya soko tunggal, ya kan? Nah, dia punya cuma tiang ya? hanya satu. Oh. Nah, seperti apa masjidnya? Ikuti terus. Mister Tukul, jalan. Terletak di desa Cikakak, Kecamatan Wangon, Banyumas, Kabupaten Banyumas. Masjid Saka Tunggal yang menjadi cagar budaya dilindungi ini merupakan masjid tertua di Indonesia. Nama Saka Tunggal yang berarti satu tiang penyangga ternyata menjadi kunci sejarah bagi masjid ini. Jika kita lihat pada tiang kayu jati di tengah bangunan utama dengan motif etnik ini, terdapatlah tulisan angka 1288 dalam huruf Arab. Angka inilah yang kemudian menjadi patokan bahwa Masjid Saka Tunggal dibangun pada tahun 1288 Masehi. Merunut akan catatan sejarah, masjid ini terhitung telah berdiri sebelum kedatangan Wali Songo yang mulai menyebarkan agama Islam di Jawa Dwipa pada awal abad 15 Masehi. Sehingga bisa disebutkan masjid yang direnovasi tahun 1965 ini bisa jadi merupakan masjid pertama di tanah Jawa. Namun pemirsa, desa Cikakak selain masih menjaga masjid yang berusia ratusan tahun, ternyata juga masih meneruskan kearifan lokal leluhurnya dalam merayakan Isra Miraj, yaitu dengan ritual penjarohan. Ritual yang dijalankan dengan mengganti pagar bambu di sekeliling Masjid Saka Tunggal ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan mereka pada leluhur yang telah mendirikan desa. Akan tetapi, ritual yang dihadiri oleh ribuan orang dari berbagai pelosok desa ini harus menaati satu pantangan bagi semuanya, yakni mereka dilarang untuk berbicara. Pemirsa, ada makna dan filosofi apakah dari ritual ini? Nah, pemirsa, Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Sekarang saya berada di masjid di Saka Tunggal, Desa Cikakak, Kabupaten Banyumas dan masih bersama Rida Nara, Mas. Nah, kabarnya masjid ini tertua dan dibangun pertama kali di Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini, Pak. Aduh, dengan Bapak siapa? Pak Sulam. Pak Sulam, ini kenalin. Oke, Pak. Pak Sulam. Pak Sulam, saya mau nanya ini Pak Sulam. Apa benar di masjid ini tertua di Indonesia, Pak Sulam? Benar, secara apa yang ditentukan oleh luhur, dahulu masjid ini adalah kategori masjid tertua di wilayah tanah Jawa, bahkan mungkin Indonesia. Masjid ini Saka tiang itu sendiri mempunyai sebuah bentuk ukiran dengan angka
1288. 1288 berarti abad 12 berarti ya. Dengan angka Romawi apa angka apa? Arab. Oh, huruf Arab. Berarti dari ada influence dari itu kali ya, Islam Persia seperti itu ya Pak ya? Ada kemungkinan adalah adanya Saka Tunggal ini dahulu adalah mungkin ikut mengawali Syiah Islam di wilayah Tanah Jawa. Kan ini dinamakan Soko Tunggal ya Mas? Itu kenapa Mas dinamai Soko Tunggal? Saka Tunggal itu intinya adalah satu tiang penyangga di tengah adalah yang paling besar di antara saka atau tiang-tiang yang lainnya. Sulam. Mohon izin boleh masuk ke dalam? Dipersilakan. Nah, pemirsa, seperti apa dan ada keunikan apa masjid tertua di daerah Cikakak Banyumas ini ya? Penasaran? Gitu terus. Misal jalan. Cuman di sini ada sebuah mungkin yang lain di dalam sholat Jumat ada muazannya 4 ini kayak gitu. Oh ya. Kita mau masuk ke hawa hawanya sejuk, enak ya. Iya. Bikin tentram ya Mas. Kayak ini ya, Lailatul Qadar itu ada di sini kayaknya ini ya. Ya amin. Jadi adem cuaca sejuk, cuaca cerah, cuaca bersih. Iya. Memberi ketenangan ya Mas. Ketenangan. Ya aku mau tanya lagi nih Mas sama Bapak nih. Nah, kan Pak kabarnya di sini masih tersimpan benda-benda peninggalan dari zaman dulu itu Pak. Apa betul Pak itu Pak? Betul. Yang masih asli dari masjid ini satu adalah tiangnya. Oh ini. Ini yang Soko Tunggal itu ya. Dan tadi angka yang ditunjukkan adalah itu angkanya. Mas. Iya. 1288. Iya. Pakai huruf Arab ya Mas. Iya. Luar biasa sekali. Kenapa dikasih kaca nih Pak? Untuk melindungi keutuhan, tidak akan rusak saka ini sendiri kayak gitu. Berarti ini dari berabad-abad yang lalu Pak kayu ini Iya. Pak. Masya Allah Mas, luar biasa ya Mas ya. Makanya dikasih kayak gini kan kadang orang datang nyuwil-nyuwil itu dijadikan untuk hal-hal yang tidak baik ini betul, mungkin dia bisa jadi ya, iya. disimpan. Iya, terus disimpan untuk digunakan hal untuk negatif nggak boleh. Mungkin dikasih kaca untuk cara supaya orang nggak ngambilin. Benar nggak sih Pak seperti Benar. Oh, kan pasti gitu lihat dari kenapa ini pasti orang-orang ini nyari berkahnya dengan cara seperti ini kali. Dia datang berdoa memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala udah jadi luar biasa gitu. Dan yang lainnya adalah ini ya? Beduk Mas. beduk dengan kentongnya. Sama dibikinnya tahunnya sama. Iya, intinya sebagai peninggalan yang masih aslinya. Ada ya, masih gitu. asli. Oh iya. Yang lainnya adalah mimbar daripada Saka Tunggal. Silakan pemirsa, kita menuju ke mimbarnya. Ini masih digunakan nggak nih Pak? Masih digunakan untuk khotbah Jumat, khotbah Idul Fitri, Idul Adha. Ada makna atau dibalik ukiran nggak ini? Ukiran tersebut menunjukkan zaman bahwa ornamen itu adalah ukiran zaman dahulu intinya kayak gitu. Sederhana ya. Secara hitungan adanya seperti zaman dahulu, cuman kalau ketika lapuk di kita di masyarakat secara pribadi akan mencat ulang sesuai dengan warna yang ada ini. Oh, berarti gitu. warnanya dari dulu Mas seperti ini Mas. Iya. Bagus. Itu punya makna arti lah. Hijau kesuburan, merah keberanian, kuning kejayaan, putih kebersih hatinya. Jadi itu ini kayaknya amarah, alwamah, mutmainah dan satunya sawiyah. Iya. Masing-masing memiliki makna ya Mas. Akulturasi budaya menjalankan ibadah ada apa saja sih Pak? Secara hitungan kalau pelaksanaan Islam sama, cuman di sini ada sebuah mungkin yang lain
Di dalam sholat Jumat ada muazannya 4, ini kayak gitu. Oh iya. Dalam pelaksanaan katakanlah kita mau masuk sholat fardu, jamaah semuanya melantunkan membaca berdoa dengan istighfar dan sholawatnya menghantar sampai ke waktu fardu itu sendiri. Wah, subhanallah. Biasa berarti sekali ya. memiliki tata cara sendiri ya Mas, disesuaikan dengan adat budaya yang ada di daerah ini. Bagus. Istighfar itu akhirnya bisa menetralisir dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tuh benar-benar ampun, bukan hanya di mulut tapi ampun hanya dengan perbuatan yang dipraktekkan gitu. Jadi harus memohon maaf. Abli minanasnya dan ya. Khotbah Jumat kalau di Saka Tunggal murni menggunakan bahasa Arab, tidak menggunakan bahasa campuran, intinya kayak gitu intinya. Luar biasa kan, berarti memang benar-benar ini masjid tertua benar karena dididik dari dulunya dengan bahasa Arab semua. Tata cara semua itu ya Pak, yang akulturasi itu sebetulnya diajarkan oleh siapa Pak? Apa dari pendirinya sendiri dari dulunya sudah seperti ini, atau memang sistem pengajarannya dari zaman dulu? Sistem pengajaran juga seperti itu ditinggalkan oleh leluhur yang membuat masjid ini, yaitu Mbah Toli. Berarti sudah turun temurun di masjid ini mengikuti Mbah Toli ya, iya, pendiri. Apa yang diajarkan, tata pelaksananya apa, kita dari generasi yang ada tinggal mengikuti. Iya. Berarti kearifan lokal di sini benar-benar dilestarikan ya Pak ya? Iya, seperti itu. Maaf, itu apa? Tongkat. Ini lama ya, juga Pak? Hanya apa namanya ya, kayak tiruan apa duplikat. Aslinya disimpan. Waduh, ini berarti punya kekuatan luar biasa ini kan, main-main. Kalau saya di sini sih aku nggak terlihat ya Mas ya, tapi yang saya rasakan di sini auranya memancar. Tapi nggak dari yang sini, yang dari aslinya itu ya Pak. Aslinya. Kalau Risa boleh lihat flashback masjid ini seperti apa? Kalau saya lihat flashbacknya ini nggak ini Mas. Ini hitam seperti dari ijuk ya. Ijuk ya. Dan saya lihat juga sokonya ini waktu zaman dulu ini masih bentukan kayu Mas, masih kayu. Terus nggak berapa lama baru diukir. Dulu sokonya asli. Sokonya asli. Kalau saya lihat dulu itu masih kayu. Dan aktivitasnya sama Mas, aktivitasnya sama, ini menghadap ke sini. Cuman pada saat itu banyak yang menggunakan sorban ya. Jadi seperti itu. Mas, ini mirip. Ini masih? Strukturnya masih mirip. Strukturnya masih. Iya. Mohon izin Mas. Silakan. Energi di sini ada ini enggak, energi yang apa namanya? Senior atau mungkin pelopornya itu. Ya, ada Mas, beliau sedang berzikir. Sosok laki-laki, ininya agak tirus, matanya agak besar, tapi ini tulangnya tulang pipinya agak naik ke atas. Ada ini enggak, energi yang apa namanya? Senior atau mungkin pelopornya itu. Ya, ada Mas, beliau sedang berzikir. Sosok laki-laki, ininya agak tirus, matanya agak besar, tapi ini tulangnya tulang pipinya agak naik ke atas. Tulang pipinya agak naik dan disertai janggut warna putih.
Dan dia pakai Pas aku di sana itu. ya dan menggunakan tasbih ya. Nah, Dikir terus ya. ya betul, benar berwarna coklat seperti biji, Mas. Pak, mohon izin. Itu. Siapa Itu kira-kira. beliau-beliaunya siapa? Ya intinya yang membuat masjid yang tadi Mbah Toleh itu sendiri intinya kayak gitu. Hari ini kan hari Isra Mi'raj. Kabarnya ada ritual di desa ini. Ritual apa itu, Pak? Ritual peringatan Isra Mi'raj. Yes. Cuman di sini ada sebuah kegiatan dari keseluruhan anak cucu Yes. untuk perbaikan pagar bambu yang dinamakan jaro intinya kayak gitu. Jaruk itu Pak. Jaro itu pagar dari bambu. Oh, pagar bambu. Kalau mereka melakukan ritual itu seperti apa? Monggo silakan kita lihat pelaksanaannya, prakteknya kayak apa. Nah, pemirsa penasaran seperti apa yang dilakukan oleh beliau-beliaunya dalam rangka menjalankan ritual apa? Jarot. Isra Mi'raj, menjelang Isra Mi'raj. Itu terus. Mister Tukul. Jalan. Ritual Jarofan diperingati Isra Mi'raj Desa Cikakak ini dimulainya seperti apa, Pak Sulam? Tahapan daripada pelaksanaan jaro, Nggih. awal masyarakat warga cucu datang membawa bambu dengan segala peralatannya yang oleh sendiri nanti dibuat bahan-bahan jaro, nanti pemotongan bambu sampai pemasangan yang dilakukan oleh ribuan orang. Oh, Ini di sekeliling masjid ini, Pak? Sekitar panjang 1000 meter lebih. Wow, luas 1000 meter lebih, pemirsa, luar biasa sekali. Nah, namanya jaro ya. kabarnya dalam ritual ini ada larangan bagi warga desa untuk berbicara. Kenapa, Pak? Inti pelaksanaan dari pelarangan itu sendiri agar dalam bekerja khusyuk, dengan demikian maka akan terjadi ketelitian, dan hasilnya harapan dengan hasil yang maksimal, intinya kayak gitulah. Saya setuju, saya. Iya benar. Filosofinya tidak banyak tuh mastok, jangan Iya. banyak bicara tapi banyak bekerja. Betul. Kalau orang banyak bicara nanti tidak ada buktinya malah. Iya, betul. Akhirnya pekerjaan terbengkalai begitu saja. Ini ambil filosofinya seperti itu. Luar biasa sekali, Iya. sederhana tapi berkualitas. Dan gotong royong ya, Mas ya? Iya. Seperti ya. Dikerjakan oleh masyarakat, bahannya dari masyarakat, termasuk masyarakat juga. untuk masyarakat juga intinya kayak gitu. Oleh masyarakat. Ada bambu ini kan digunakan juga untuk memagari nih, Pak. Makam pendiri masjid ini. Iya. Nah, itu diganti juga nggak, Pak? Keseluruhan daripada jaro diganti semua pada hari yang sama, yang pelaksanaannya dimulai jam 6 pagi hingga masuk duhur kayak gitu. Berarti berlaku juga untuk makam pendiri di sini dan untuk sekeliling masjid Iya, ya, Pak? keseluruhan diganti ini. Pemirsa, kita pasti penasaran ya. Di manakah makam Mbah Toleh. Mbah Toleh? Nah, mohon izin boleh ke Mbah Toleh, ke makamnya? Bisa enggak apa-apa, cuman mohon maaf waktunya ini yang udah nggak bisa karena mau masuk maghrib. Mungkin habis badak maghrib bisa. Kita sholat dulu ya, Mas. Ya, Wah, luar biasa sekali. Ini ada budayanya harus seperti itu, Bang. Seperti apa makam Mbah Toleh ini? Itu terus. Mister Tukul. Jalan. Jalan. Pemirsa, berdirinya Masjid Saka Tunggal 8 abad yang lalu ini tentu mengundang tanya. Siapakah sosok yang mengajarkan agama Islam di desa Cikakak ini? Nama Mbah Mustolih atau dikenal dengan Mbah Toleh merupakan sosok leluhur yang disegani serta disebut-sebut warga desa Cikakak sebagai tokoh penyebar agama Islam di daerah ini. Bahkan makam beliau yang berada tidak jauh dari Masjid Saka Tunggal begitu dijaga dan dirawat secara turun-temurun oleh penduduk desa. Hal ini bisa dilihat di mana areal makam Mbah Toleh yang seluas 7 hektar ini tidak diperbolehkan adanya rumah penduduk dengan batasan aliran sungai. Dan makam beliau pun menjadi urutan pamungkas dalam perayaan Isra Mi'raj di desa ini. Di mana setelah ritual penjarohan mengganti pagar telah usai, warga desa di malam hari pun melakukan ziarah di makam Mbah Toleh. Pemirsa, perjalanan spiritual seperti apakah yang akan dirasakan tim Mister Tukul dalam areal makam Mbah Toleh?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah pemirsa, sekarang saya sudah berada di makam Mbah Toleh, Desa Cikakak, Kabupaten Banyumas. Ya, konon katanya makam Mbah Soleh dikeramatkan. Mbah Toleh dikeramatkan dan sangat dihormati karena beliau dulunya leluhur yang menyebarkan agama Islam. Kang, ngerasain energi apa di sini, Kang? Saya sih merasa beliau hadir di belakang sama santri-santrinya. Karena saya lihat dari energi sejarah yang saya tangkap bahwa zaman dulu sebelum Wali Songo hadir di Pulau Jawa itu ini udah ada dan disebarkan. Itu bisa jadi ini penyebaran agama Islam yang tertua barangkali ya. Sebelum Wali Songo. Nah, insya Allah seperti itu. Udah itu masa yang ribuan tahun. Bahkan yang saya lihat sendiri kalau lokasi seperti ini nih Mbak, ini merupakan seperti padepokan kecil dulunya untuk menyampaikan agama Islam. Dan santri-santrinya pun luar biasa, sangat tawadu dan taat kepada beliau, kepada Mbah Toleh sendiri. Mbak Seni sendiri ketika kita datang di sini seperti apa energinya dirasakan? Hatinya tenang, adem, terus ya energi positif lah yang ada di sini. Seperti ketenangan jiwa itu datang ya. Iya. Tanahnya ini kan dari atas gunung, banget ya, di atas puncak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, dengan Bapak siapa? Pak Subagio. Pak Subagio sebagai juru kunci di Penembahan Cikakak, penembahannya Mbah Toleh ini. Belum kita mungkin ngobrol-ngobrol panjang, boleh saya minta izin untuk ziarah dulu? Boleh. Ya, saya pandu. Iya, Pak. Belum para wali datang ke Tanah Jawa, beliau sudah ada di sini. Yang menurut ahli seorang itu dulu-dulunya memang begitu, bukan seorang muslim. Pemirsa, dalam ritualnya, juru kunci yang membimbing para peziarah pun terlihat menyampaikan kedatangan mereka dalam bahasa Jawa Ngoko. Selanjutnya, para peziarah pun dipersilakan untuk berdoa dan bersalawat. Amin rabbin alamin mukarabin wati watul yati tabang wajibangin saudillahi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin nabiyyi dinajrul mutaqin khairil maghdubi alaihim waladdallin. Pak, ya. Sebenarnya tuh Mbah Toleh sendiri itu untuk menyiarkan agama Islam itu perjuangannya seperti apa atau sejarahnya? Oh iya. Orang sini taunya Mbah Toleh itu jelas seorang pendatang sini, datangnya juga tidak tahu tahun berapa, tapi beliau mendirikan Masjid Saka Tunggal, terus beliau menyebarkan agama Islam di sini. Terus di sini dia punya santri juga. Salah satunya santri itu adalah Mbah Buyut saya sendiri. Namanya yang dalam Somaria itu santrinya Mbah Toleh yang menyebarkan agama Islam setelah Mbah Toleh wafat. Setelah Mbah Toleh wafat dimakamkan di dalam sana. Katanya itu beliau itu menyebarkan agama Islam di sini sebelum Prawali Songo itu. Nah, benar apa enggak ya? Menurut perkiraan orang banyak seperti itu. Belum para wali datang ke Tanah Jawa, beliau sudah ada di sini. Menurut ahli seorang itu dulu-dulunya memang beliau itu bukan seorang muslim, tapi setelah dia di sini meditasi itu mendapat firasat dia loh. Dia kepengen tahu apa artinya itu. Dia meditasi lagi, dia disuruh ke Mekah. Beliau datang ke Mekah memperdalam agama Islam. Setelah itu dia menyebarkan agama Islam secara penuh di sini. Ini kan malam Isra Mi'raj 27 Rajab itu ya. Itu banyak yang ziarah itu dari mana saja? Oh iya, itu setiap tanggal 26 Rajab itu kita mengadakan acara rutin 1 tahun sekali itu penggajian bakar bambu dan didatangi oleh masyarakat dari luar Kabupaten Banyumas, dari Kabupaten Banyumas sendiri, kadang dari Jawa Timur, dari Jawa Barat, bisa sekitar 1.500 sampai 2.000 orang sini.
pagar bambu kayak yang sebelah ini, itu setiap 1 tahun sekali diganti Pak. Dari depan rumah itu tadi sana sampai naik muter, itu diganti, dibuang semua, ini ganti yang baru. Tujuannya seperti itu, apa tujuannya? Kalau orang sini bilang kan ganti jaro. Jaro itu bahasa Jawa. Itu jajar loro yang maksudnya itu supaya dijaga jaba karo jero itu luar dan dalam lah. Supaya dijaga akidahnya maksudnya itu gitu. Oh ya, maaf Pak telepati saya kayaknya ada tamu, jadi boleh saya tinggal dulu, silakan Anda melanjutkan. Bawa rezeki dong tamunya. Barangkali Pak. Mari, assalamualaikum. Ya, mari. Suwun Pak. Ya Kang. Tadi ketika ritual sholawatan terus dikit ziarah itu dapat wangsit atau mungkin Tadi, ada di dalamnya saya udah katakan kayak ada kubang kayak gitu bulat gitu. Terus kayak di pinggir saya tuh kayak ada banyak pakai shawl. Coba. Ya, pakai jubah kayak gitu. Itu aja sih. Terus emang bawa ketenangan hati aja. Kan soalnya gimana sendiri? Ya pas di tengah-tengah dikiran tadi seperti ada yang mendampingi kanan kiri itu sosok macan dua samping kan. Makanya saya sempat tangan saya spontan seperti ini gitu. Dan di sekeliling itu banyak santri-santri ya, para santri itu pakaian putih semua. Dan itu pakaiannya udah setengah lusuh kayak zaman-zaman dulu gitu loh. Terus beliau di depan bapak tadi itu seperti ada cahaya, cuman nggak kelihatan jelas cahaya yang bersinar. Terus di belakang saya lihat ada kubah. Yang situ lihat tadi ya, Mbak Seni. Ini rasanya saya belum afdol ya. Kalau salah satu tempat kita belum memvisualkan di atas kanvas. Makanya ketika semua yang saya dapatkan akan saya pastikan di atas kanvas. Oke, kita gambar ya. على قد ما تودنا Pemirsa, Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya masih bersama Rida Nara. Dan sekarang berada di lokasi makam Mbah Toleh, Desa Cikakak, Kabupaten Banyumas. Makam beliau oleh warga desa begitu disakralkan dan dihormati. Kalau Rida melihatnya itu flashbacknya sosoknya seperti apa nih beliau nih? Ya, kalau saya lihat sosoknya nih, beliau ini pemuka agama ya Mas, di daerah Cikakak ini dulunya. Nah beliau ini ya itu Mas tadi yang mendirikan masjid yang di sebelah sana. Dan kalau saya lihat sosoknya, beliau itu seperti mukanya keturunan seperti Arab ya, gitu. Dengan jenggot putih di sini dan menggunakan tutup kepala sorban dari Jawa gitu Mas. Mati banget karena beliau adalah pemuka agama yang di sini sangat luar biasa sekali ya. Iya, betul. Dilihat dari auranya, memang auranya sangat positif sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa nih? Pak Subagio. Pak Subagio. Nah, Pak Subagio mau nanya ini ceritanya gimana nih? Menurut ritualnya Islam Mi'raj warga desa setelah membangun pagar bambu selanjutnya melakukan ritual. Seperti apa ritualnya nih? Nah, biasanya begini Mas Sugul, setelah selesai mengerjakan pagar bambu itu warga yang ikut bekerja di sini itu semua ikut, kalau dalam bahasa Jawa itu kepungan Pak di sini, ya, atau
gotong royong terus makan bersama-sama di rumah yang ini, di rumah yang tengah, di rumah yang bawah. Itu biasanya seperti itu, Pak. Setelah selesai makan-makan baru boleh pulang. Nah, adatnya seperti itu di sini. Oh, luar biasa sekali. Itu dilakukan tiap ada Isra Mi'raj aja atau acara-acara lain? Betul, itu tiap Isra Mi'raj aja itu. Kalau ritual itu ziarah siapa saja yang datang gitu. Laki, perempuan, anak kecil atau seluruh masyarakat sekitarnya atau mungkin ada orang luar. Dari luar desa Begini, ya? jadi orang yang ziarah ke sini tuh laki perempuan boleh, orang dari dalam desa sini boleh, luar wilayah sini boleh. Terus harinya Senin sama Kamis, Pak, sini kalau ziarah. Kenapa sini. harus Senin Kamis? Itu sudah menjadi adat sini dari zaman nenek moyang saya. Yo, Iya, mohon izin nih kalau tim Mister Tukul Jalan-Jalan masuk ke dalam boleh. boleh. Seperti apa energi yang ada di dalam sekitar makam Mbah Toleh? Ikuti terus. Mister Tukul Jalan. Bahkan dalam wujud beliau yang sekarang ini, Mbah Toleh ini masih tetap berzikir, Mas, masih tetap bersalawat. Nah ini begini Mas Ukul, ini sudah masuk area makam. Kalau mau naik ke sana ndak boleh pakai alas kaki, terus ambil air wudhu di sini. Oh, Begitu. Ayo, kiriin Pak. Sudah, Mas Ukul, ayo kita boleh naik. Pemirsa, kita akan menuju ke atas sana. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia kayak seluruh alam semesta yang indah ini. Kita sekarang sudah ada di pelataran depan pintu masuk Ke makam Mbah Toleh. Pak, bagian nih, mohon maaf ya. Ada berapa pintu harus kita lewati untuk menuju makam Mbah Toleh itu ya. Kalau kita mau masuk ke makam Mbah Toleh kita harus melewati 3 pintu, Pak. Mas Tukul. Ini pintu pertama, kalau orang sini bilang ini jogan. Terus naik lagi masuk pintu kedua itu namanya Pringgitan. Baru sampai ke area makam Mbah Toleh. Gitu. Mbak Lidah, ini kan ada 3 pintu ternyata. Terus Mbak Lidah merasakan apa saja nih? Mungkin apa flashbacknya atau energinya ada? Saya rasakan nih auranya luar biasa positif ya, Mas ya. Ya, betul. Karena ini event bahkan dalam wujud beliau yang sekarang ini, Mbah Toleh ini masih tetap berzikir, Mas, masih tetap bersalawat. Itu yang luar biasa, dan ini auranya terdengar sekali luar biasa sekali. Suara-suara dikiran itu ya. Betul. Yang sekitar sini. Ini pohon apa nih Pak? Ini namanya pohon salam watu ini Mas Ukul. Salam watu. Jadi kayak pohon salam tapi buahnya keras kayak batu memang. Oh. Cuma hanya ada di sini atau mungkin di tempat lain ada? Nah itu yang ada cuma di area makam sini Pak. Kalau di tanah milik orang kampung sana nggak ada Pak. Biasa digunakan untuk apa untuk warga? Ini biasanya untuk warga sini buat kayu bakar doang Mas Ukul. Dan yang memakai cuma ketiga rumah juru kunci. Kalau rumah di luar itu nggak berani Pak. Apa itu biasa terjadi apa? Biasanya terjadi begini. Contohnya kalau untuk menanak nasi aja bisa nggak matang Mas Ukul. Terus untuk bikin gula merah, gulanya bisa jadi gila gulanya. Gula kemblung kalau orang sini bilang. Gitu. Jadi orang sini sangat-sangat percaya bahwa sini memang masih sangat sakral. Gitu. Ya, betul, sakral. Nah, Pak, itu apa putih-putih Pak di situ Pak? Itu, Pak. Apa Pak itu Pak? Tahu apa itu? Ayo. Oh, Kang Solepati. Kang Solepati dari mana kok bisa bersama dengan bidadari tanpa ekor ini juga? Saya udah ketemu sama Pak Bagio tadi, Ya. udah ritual di sana dan ziarah di sana. Sama Mbak Seni juga. Mbak Seni apa yang dilihat? Tadi waktu ziarah di atas, pas lagi sholawat ya Pak ya? Ya, Iya. selamat ya. Itu kayak ada gubah
masjid kayak gitu, gambar emas, terus di pinggir-pinggirnya kayak ada yang pakai jubah-jubah banyak. Terus rasa ketenangan di jiwa aja sih. Dan ini Mas hasilnya Mas. Ya. Wow. Luar biasa sekali. Jadi gini Mas, ketika saya di sana tadi saya juga menemukan ada 2 macan sebelah kanan sebelah kiri. Warnanya apa? Warnanya Hitam ya Pak? ya, dia agak samar sih, soalnya saya ngadep ke sana dan macan itu di belakang saya. Akhirnya saya spontanitas itu saya merekam gitu pas ketika kita ziarah itu Mas. Gini langsung spontan tangan saya seperti ini. Dan saya tengok ternyata ada dengusan ini, suara kerangan. Dan itu saya yakini beliau itu yang menjaga dan mengawal Mbah Toleh. Terus ini kubah yang dilihat Mbak saya ini di atas makam itu Mas. Dan ini beliau Mbah Toleh yang dikelilingi oleh santri-santrinya. Karena zaman dulu sejarahnya yang saya ungkap, saya temukan komunikasi, beliau itu di sininya itu dulunya itu seperti pegunungan gitu, dan itu banyak pohon-pohon bambu. Nah, tebang-tebangin, jadinya akhirnya jadi paduan kecil Mas, seperti ini. Kelihatan sejuk ya. Iya. Dan warnanya banyak kan hijau sama kuning, itu menggambarkan kejayaan dan kesuburan. Ini subur ya. Terakhir ini saya ada komunikasi dan dapat info mungkin bisikan atau apa ya. Suruh nulis ini Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bertepatan malam ini memang Isra Mi'raj. Ada yang nyentil, ada yang nyentil. Siapa Mas? Enggak tahu, belah kanan apa Mbak Rida, mungkin Mbak Rida. Ada yang nyentil gini, telingaku. Bisikan itu bukan seperti angin Mas, tiup angin itu surat itu kan terlalu keras. Jadi kayak nyentil. Iya. Kayak nyentil. Itu apa Mbak Bagi? Kanan kiri. Asem. Bener, swear. Ini nggak main-main nih. Dek sana saya kayak disentil. Apa Bagi? Ya mungkin di sekitar sini memang banyak yang menunggu di pintu 1 itu, juga banyak yang menunggu Mas Kebul. Kadang-kadang kalau ya mungkin ingin kenalan lah dengan Mas Kebul. Ya bertepatan malam ini kan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, berhubungan dengan Rasul. Jadi ada Isra Mi'raj, momen Isra Mi'raj pada malam hari ini. Luar seperti firman Allah dalam Al-Quran surat Bani Israil itu kan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linurahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Artinya apa? Subhanallah. Malam ini itu manifestasi perwujudan orang untuk sholat ya, dari dari Isra Mi'raj, hasil dari Isra Mi'raj itu. Maka Bagio ya. Kabarnya warga desa di sini juga menjalani torekat aboge. Apa? Yang namanya aboge itu bukan torekat sebenarnya. Jadi aboge itu kalender masuk. Jadi orang Islam jika sini pakai kalender. Aboge itu singkatan dari tahun alif, tanggal 1 Suronya itu Rebo Wage. Jadi singkat aboge itu begitu. Itu untuk pedoman menghitung ada puasa, ada lebaran dan sebagainya, itu pakai pedoman itu. Contohnya begini, kalau kita mau menjalankan puasa itu kita ngitung dulu. Sanemro itu puasa 6 loro, 62 artinya. Itu kita ngitung dari sekarang tahun kedua itu alif he, sekarang tahun he itu tanggal 1 Suronya itu hari Minggu Pon. Dihitung hari Sanemro 62 kan ya. Jadi Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Itu 6-nya, 2-nya Kliwon, berarti Jumat Kliwon baru kita mulai puasa. Contohnya seperti itu. Contohnya harus Jumat Kliwon baru mulai puasa kita. Terus kalau tanggal 1 Syawalnya juga pakai hitung juga Waljiro. Syawal itu siji loro, satunya Minggu, rohnya Kliwon, Selasa Kliwon, Minggu Kliwon itu kita lebaran. Luar. Makanya orang sini kalau lebaran mesti telat 1 hari sama yang pemerintah. Masalahnya kita puasa 30 hari. Ya. Puasa genap 30 hari orang sini. Harus ya. Wah luar biasa gitu. Apa Bagio? Ya. Saya terima kasih atas waktunya dan mohon maaf kalau ada tutur bahasa perilaku kurang berkenan dari tim Mister Tukul Jalan-Jalan. Dan semoga sama-sama Mas Tukul. Kalau saya banyak keseliruan juga saya minta maaf kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini,
Ambil sisi positif dari tontonan Mister Tukul Jalan-Jalan, yang negatif jangan diambil. Dan kekuatan yang tidak bisa tertandingi adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunggu kehadiran Mister Tukul Jalan-Jalan di tempat yang berbeda, yang ada misterinya, budaya, wisata maupun mitos-mitosnya. Ikuti terus Mister Tukul Jalan. Pemirsa, Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia kayak di seluruh alam semesta yang indah ini. Kita sekarang sudah ada di pelataran depan pintu masuk Ke makam Mbah Toleh. Pak, bagian nih, mohon maaf ya. Ada berapa pintu harus kita lewati untuk menuju makam Mbah Toleh itu ya. Kalau kita mau masuk ke makam Mbah Toleh, kita harus melewati 3 pintu, Pak, Mas Tukul. Ini pintu pertama, kalau orang sini bilang ini Jogan. Terus naik lagi masuk pintu kedua, itu namanya Pringgitan. Baru sampai ke area makam Mbah Toleh. Gitu. Mbak Lida, ini kan ada 3 pintu ternyata. Terus Mbak Lida merasakan apa saja? Mungkin apa flashbacknya atau energinya ada? Saya rasakan ini auranya luar biasa positif ya Mas ya. Ya, betul. Karena ini event bahkan dalam wujud beliau yang sekarang ini, Mbah Toleh ini masih tetap berzikir Mas, masih tetap bersalawat. Itu yang luar biasa, dan ini auranya terdengar sekali luar biasa sekali. Suara-suara pikiran itu ya. Betul. Yang sekitar sini. Ini pohon apa nih Pak? Ini namanya pohon salam watu ini, Mas Tukul. Salam watu. Jadi kayak pohon salam, tapi buahnya keras kayak batu memang. Cuma hanya ada di sini atau mungkin di tempat lain ada? Nah itu ya. Sini dan untuk sekeliling masjid ya. Seluruh diganti ini. Pemirsa, kita masih penasaran di manakah makam Mbah Toleh. Nah, mau izin boleh ke Mbah Toleh, ke makamnya? Bisa, enggak apa-apa. Cuman mohon maaf, waktunya ini yang udah nggak bisa karena mau masuk maghrib. Mungkin habis badak maghrib bisa. Kita sholat dulu ya, Mas. Ya, luar biasa sekali. Ini ada budayanya harus seperti itu, Bang. Seperti apa makam Mbah Toleh ini? Ikuti terus Mister Tukul Jalan. Pemirsa, berdirinya Masjid Saka Tunggal 8 abad yang lalu ini tentu mengundang tanya. Siapakah sosok yang mengajarkan agama Islam di desa Cikakak ini? Nama Mbah Mustolih atau dikenal dengan Mbah Toleh merupakan sosok leluhur yang disegani serta disebut-sebut warga desa Cikakak sebagai tokoh penyebar agama Islam di daerah ini. Bahkan makam beliau yang berada tidak jauh dari Masjid Saka Tunggal begitu dijaga dan dirawat secara turun-temurun oleh penduduk desa. Hal ini bisa dilihat di mana areal makam Mbah Toleh yang seluas 7 hektar ini tidak diperbolehkan adanya rumah penduduk dengan batasan aliran sungai. Dan makam beliau pun menjadi urutan pamungkas dalam perayaan Isra Miraj di desa ini. Di mana setelah ritual penjarohan Saran, gitu terus Mister Tukul Jalan. Cuman di sini ada sebuah mungkin yang lain. Di dalam sholat Jumat ada muazannya 4. Ini kayak gitu. Oh ya. Kita mau masuk dan hawanya sejuk, enak ya. Iya. Bikin tentram ya Mas. Kayak ini ya, Lailatul Qadar itu ada di sini kayaknya ini ya. Ya amin. Jadi adem, cuaca sejuk, cuaca cerah, cuaca bersih. Iya. Memberi ketenangan ya Mas. Ketenangan. Ya aku mau tanya lagi nih Mas sama Bapak nih. Nah, kan Pak kabarnya di sini masih tersimpan benda-benda peninggalan dari zaman dulu itu Pak. Apa betul Pak itu Pak? Betul, yang masih asli dari masjid ini satu adalah tiangnya. Oh ini. Ini yang Saka Tunggal itu ya? Dan tadi angka yang ditunjukkan adalah itu angkanya. Mas. Iya. 1288. Iya. Pakai huruf Arab ya Mas. Tunggal 8 abad yang lalu ini tentu mengundang tanya.
Siapakah sosok yang mengajarkan agama Islam di desa Cikakak ini? Nama Mbah Mustolih atau dikenal dengan Mbah Toleh merupakan sosok leluhur yang disegani serta disebut-sebut warga desa Cikakak sebagai tokoh penyebar agama Islam di daerah ini. Bahkan makam beliau yang berada tidak jauh dari Masjid Saka Tunggal begitu dijaga dan dirawat secara turun-temurun oleh penduduk desa. Hal ini bisa dilihat di mana areal makam Mbah Toleh yang seluas 7 hektar ini tidak diperbolehkan adanya rumah penduduk dengan batasan aliran sungai. Dan makam beliau pun menjadi urutan pamungkas dalam perayaan Isra Miraj di desa ini. Di mana setelah ritual penjarohan mengganti pagar telah usai, warga desa di malam hari pun melakukan ziarah di makam Mbah Toleh. Pemirsa, perjalanan spiritual seperti apakah yang akan dirasakan tim Mr. Tukul dalam areal makam Mbah Toleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah pemirsa, sekarang saya sudah berada di makam Mbah Toleh, Desa Cikakak, Kabupaten Banyumas. Ya, konon katanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa nih? Pak Subagio. Pak Subagio. Pak Subagio mau nanya ini ceritanya gimana nih? Menurut ritualnya Isra Miraj warga desa setelah membangun pagar bambu selanjutnya melakukan ritual. Seperti apa ritualnya? Nah, biasanya begini Mas Sugul, setelah selesai mengerjakan pagar bambu itu warga yang ikut bekerja di sini itu semua ikut, kalau dalam bahasa Jawa itu kepungan Pak di sini, iya, atau gotong royong terus makan bersama-sama di rumah yang ini, di rumah yang tengah, di rumah yang bawah, itu biasanya seperti itu Pak. Setelah selesai makan-makan baru boleh pulang. Nah, adatnya seperti itu di sini. Oh, luar biasa sekali. Itu dilakukan tiap ada Isra Miraj aja atau acara-acara lain? Betul, itu tiap Isra Miraj aja itu. Kalau ritual itu ziarah siapa saja yang datang? Laki, perempuan, anak kecil atau seluruh masyarakat sekitarnya atau mungkin ada orang luar? Dari luar desa. Begini, jadi orang yang ziarah ke sini itu laki perempuan boleh, orang dari dalam desa sini boleh, luar wilayah sini boleh. Terus harinya Senin sama Kamis Pak sini kalau ziarah. Kenapa harus Senin Kamis? Itu sudah menjadi adat sini dari zaman nenek moyang saya. Bagio. Iya. Mohon izin nih kalau tim Mr. Tukul jalan-jalan masuk ke dalam boleh. Boleh. Seperti apa energi yang ada di dalam sekitar makam Mbah Toleh? Ikuti terus. Mr. Tukul. Jalan. Ke dalam. Dipersilakan. Nah, pemirsa, seperti apa dan ada keunikan apa masjid tertua di daerah Cikakak, Banyumas ini ya? Penasaran? Gitu terus. Mr. Tukul. Jalan. Cuman di sini ada sebuah mungkin yang lain. Di dalam sholat Jumat ada muazannya 4. Ini kayak gitu. oh ya. Kita mau masuk ke hawa hawanya sejuk, enak ya. Iya, bikin tentram ya Mas. Kayak ini ya, Lailatul Qadar itu ada di sini kayaknya ini ya. Ya amin. Jadi adem, cuaca sejuk, cuaca cerah, cuaca bersih. Iya, memberi ketenangan ya Mas. Ketenangan. Ya, aku mau tanya lagi nih Mas sama Bapak nih. Nah, kan Pak kabarnya di sini masih tersimpan benda-benda peninggalan dari zaman dulu itu Pak. Apa betul Pak itu Pak? Betul, yang masih asli dari masjid ini satu adalah tiangnya. Mbah Toleh kita harus melewati 3 pintu Pak, Mas Tukul. Ini pintu pertama, kalau orang sini bilang ini jogan. Terus naik lagi masuk pintu kedua itu namanya Pringgitan. Baru sampai ke area makam Mbah Toleh. Gitu. Mbak Lida, ini kan ada 3 pintu ternyata. Terus Mbak Lida merasakan apa saja nih? Mungkin apa flashbacknya atau energinya ada? Saya rasakan ini auranya luar biasa positif ya Mas ya. Ya, betul. Karena ini
even bahkan dalam wujud beliau yang sekarang ini, Mbah Toleh ini masih tetap berzikir, Mas, masih tetap bersalawat. Itu yang luar biasa, dan ini auranya terdengar sekali, luar biasa sekali. Suara-suara dikiran itu ya. Betul. Yang sekitar sini. Ini pohon apa nih, Pak? Ini namanya pohon salam watu ini, Mas Uun. Salam watu. Jadi kayak pohon salam, tapi buahnya keras kayak batu memang. Cuma hanya ada di sini atau mungkin di tempat lain ada? Nah, itu yang ada cuma di area makam sini, Pak. Kalau di tanah milik orang kampung sana nggak ada, Pak. Biasa digunakan untuk apa, untuk warga? Ini biasanya untuk warga sini buat kayu bakar doang, Mas Uun. Dan yang memakai cuma ketiga rumah juru kunci. Kalau rumah di luar itu nggak berani, Pak. Apa itu biasa terjadi apa? Biasanya terjadi begini, contohnya kalau untuk menanak nasi aja bisa nggak matang, Mas Uun. Terus untuk bikin gula merah, gulanya bisa jadi gula. Di masjid ini. Iya. Nah, itu diganti juga nggak, Pak? Keseluruhan daripada jaro diganti semua pada hari yang sama, yang pelaksanaannya dimulai jam 6 pagi hingga masuk duhur kayak gitu. Berarti berlaku juga untuk makam pendiri di sini dan untuk sekeliling masjid ya? Iya, keseluruhan diganti ini. Pemirsa, kita masih penasaran ya, di manakah makam Mbah Toleh. Nah, mau izin boleh ke Mbah Toleh, ke makamnya? Bisa, enggak apa-apa. Cuman mohon maaf, waktunya ini yang udah nggak bisa karena mau masuk maghrib. Mungkin habis badak maghrib bisa. Kita sholat dulu ya, Mas. Ya, luar biasa sekali. Ini ada budayanya harus seperti itu, Bang. Seperti apa makam Mbah Toleh ini? Ikuti terus. Misa Tukul. Jalan. Pemirsa, berdirinya Masjid Saka Tunggal 8 abad yang lalu ini tentu mengundang tanya. Siapakah sosok yang mengajarkan agama Islam di desa Cikakak ini? Nama Mbah Mustolih atau dikenal dengan Mbah Toleh merupakan sosok leluhur yang disegani serta disebut-sebut warga desa Cikakak sebagai tokoh penyebar agama Islam di daerah ini. Bahkan makam beliau yang berada tidak jauh dari Masjid Saka Tunggal begitu dijaga dan dirawat secara turun-temurun oleh penduduk desa. Hal itu sendiri mempunyai sebuah bentuk ukiran dengan angka 1288. 1288 berarti abad 12 berarti ya. Dengan angka Romawi apa angka apa? Arab. Huruf Arab. Berarti dari ada influence dari itu kali ya, Islam Persia seperti itu ya, Pak ya? Ada kemungkinan adalah adanya Saka Tunggal ini dahulu adalah mungkin ikut mengawali Syiah Islam di wilayah Tanah Jawa. Kan ini dinamakan Saka Tunggal ya, Mas? Itu kenapa Mas dinamai Saka Tunggal? Saka Tunggal itu intinya adalah satu tiang penyangga di tengah adalah yang paling besar di antara saka atau tiang-tiang yang lainnya. Sulam. Mohon izin boleh masuk ke dalam? Dipersilakan. Nah, pemirsa, seperti apa dan ada keunikan apa masjid tertua di daerah Cikakak, Banyumas ini ya? Penasaran? Gitu terus. Misa Tukul. Jalan. Cuman di sini ada sebuah mungkin yang lain. Di dalam sholat Jumat ada muazannya 4. Ini kayak gitu. Oh iya. Makam Mbah Toleh, Desa Cikakak, Kabupaten Banyumas. Makam beliau oleh warga desa begitu disakralkan dan dihormati. Kalau Rida melihatnya itu flashbacknya sosoknya seperti apa nih beliau nih? Ya, kalau saya lihat sosoknya nih, beliau ini pemuka agama ya, Mas, di daerah Cikakak ini dulunya. Nah, beliau ini ya itu Mas tadi yang mendirikan masjid yang di sebelah sana, dan kalau saya lihat sosoknya beliau itu seperti mukanya keturunan seperti Arab ya. Gitu. Dengan jenggot putih di sini dan menggunakan tutup kepala sorban dari Jawa gitu, Mas. Mati banget karena beliau adalah pemuka agama yang di sini sangat luar biasa sekali ya. Iya, betul. Dilihat dari auranya, memang auranya sangat positif sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa nih? Pak Subagio. Pak Subagio. Pak Subagio mau nanya ini ceritanya gimana nih?
menurut ritualnya Isra Mi'raj warga desa setelah membangun pagar bambu selanjutnya melakukan ritual. Seperti apa ritualnya? Nah, biasanya begini Mas Sugul, setelah selesai mengerjakan pagar bambu itu warga yang ikut bekerja di sini itu semua ikut, kalau dalam bahasa Jawa itu kepungan Pak di sini, ya, atau gotong royong terus makan bersama-sama di rumah yang ini, di rumah yang tengah, di rumah yang bawah. Itu biasanya Bahkan makam beliau yang berada tidak jauh dari Masjid Saka Tunggal begitu dijaga dan dirawat secara turun-temurun oleh penduduk desa. Hal ini bisa dilihat di mana areal makam Mbah Toleh yang seluas 7 hektar ini tidak diperbolehkan adanya rumah penduduk dengan batasan aliran sungai. Dan makam beliau pun menjadi urutan pamungkas dalam perayaan Isra Mi'raj di desa ini. Di mana setelah ritual penjarohan mengganti pagar telah usai, warga desa di malam hari pun melakukan ziarah di makam Mbah Toleh. Pemirsa, perjalanan spiritual seperti apakah yang akan dirasakan tim Mr. Tukul dalam areal makam Mbah Toleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah pemirsa, sekarang saya sudah berada di makam Mbah Toleh, Desa Cikakak, Kabupaten Banyumas. Ya, konon katanya makam Mbah Toleh dikeramatkan. Mbah Toleh dikeramatkan dan sangat dihormati karena beliau dulunya leluhur yang menyebarkan agama Islam. Ngerasain energi apa di sini, Kang? Saya sih merasa beliau hadir di belakang sama santri-santrinya. Karena saya lihat